Hello everyone, my name is Yadul Fadri Maulana. I'm from class TFB, and on this occasion I will about of question text. Sebelum kita masuk pertama nih, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita bahas tentang question text pada kali ini. Yang pertama nih, pengertian dari question text. Question text adalah pertanyaan pendek di akhir sebuah statement atau pernyataan untuk menanyakan informasi atau mendapatkan persetujuan dari lawan bicara. Nah, jadi yang dimaksud dari question text adalah sebuah pertanyaan pendek di akhir kalimat. Contoh kecil seperti dia seorang dokter kan, atau dia sudah makan kan. Itu adalah salah satu contoh question text. Mungkin sudah paham sampai di sini apa itu pengertian? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu rumus dari question text itu sendiri, atau bisa disebut dari struktur question text. Nah, sebelum kita masuk ke struktur question text atau rumus tersebut, kalian nih harus mengingat-ingat dua aspek tersebut yang sangat penting. Nah, yang pertama yaitu auxiliary verb atau kata kerja bantu. Itu meliputi ada to be. To be kan ada is, are, was, dan were. Terus masih ada do, does, did, have, has, and had. Terus masih ada modal auxiliary verb, yaitu will, would, can, could, shall, should, may, and might. Dan yang kedua adalah pronoun. Nah, jadi Anda harus mengingat-ingat lagi nih apa itu pronoun karena sangat penting pada question text. Pronoun itu sendiri terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu adalah termasuk personal pronoun. Ada lagi yang infinitive pronoun atau yang tidak menentu, seperti digunakan kepada orang banyak, yaitu everyone, everybody, something, dan masih banyak lagi. Nah, jika kalian sudah mengingat dua aspek tadi, maka nih kita bisa masuk ke struktur question text. Struktur question text tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statement atau pernyataan, dan yang kedua adalah kata question text itu sendiri. Yang pertama nih statement itu akan terdiri dari subjek dan predikat. Nanti aja subjek dan predikat itu masih statement atau pernyataan. Setelah koma belakang itu adalah question text tersebut yang terdiri dari auxiliary verb dan subjek dari depan yang dipindah ke belakang. Jadi question text tersebut terdiri dari statement and question text. Statement terdiri dari subjek predikat, dan question text tersebut terdiri dari auxiliary verb dan subjek yang ada di depan tadi. Kita langsung masuk ke contohnya saja. She is a doctor. Dia adalah dokter. Ini masih sebuah statement, belum question text. Nah,
Kita analisis dulu nih. Kita cari auxiliary verb. Nah, pada kalimat ini kan is ya. Jadi kita pindah ke belakang. Nah, karena is adalah positif, karena question text ketika subjeknya itu positif atau kalimat depannya itu positif, question text di belakang kita rubah menjadi negatif. Nah, karena is tersebut adalah positif, maka ketika pindah di belakang koma itu menjadi isn't. Auxiliary verbnya menjadi isn't, negatif. Terus kita cari nih subjeknya. Subjek pada kata she is a doctor adalah she. Jadi yang dimasukkan ke dalam question text-nya adalah isn't she. Nah, jadi kalimat question text-nya adalah she is a doctor, isn't she. Nah, sekarang dia sudah menjadi kalimat dia seorang dokter kan. Nah, kata-katakan ini adalah sebuah bisa dikatakan ya sebuah ciri khas dari question text itu tersendiri. She is a doctor, isn't she? Dia seorang dokter kan. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu it was raining that day. Nah, hari itu hujan. Ini belum sebuah question text, masih sebuah statement. Kita cari auxiliary verb-nya dulu. Nah, pada contoh kedua ini adalah was. Dan was ini adalah kata positif. Ketika positif berarti ketika dipindah ke belakang menjadi negatif. Menjadi wasn't. Terus kita mencari subjek dari kata tersebut adalah it. Nah, kita tinggal pindahkan it tersebut. It was raining the day, wasn't it? Hari itu hujan kan. Nah, terus kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu your parent have retired. Orang tuamu pensiun. Nah, kita analisis dari kata tersebut adalah auxiliary verb-nya berupa have. Nah, jadi have itu adalah positif, kita pindah ke belakang menjadi negatif. Menjadi haven't. Nah, di sini predikatnya adalah your. Jadi ketika your diubah ke predikat itu adalah they. Jadinya your parent have retired, haven't they? Orang tuamu sudah pensiun kan. Tiga contoh tersebut adalah contoh yang positif. Masuk ke dalam contoh yang negatif. Nah, yang pertama adalah he isn't, her isn't here. Dia tidak di sini. Nah, itu adalah sebuah kalimat atau masih tersebut pertanyaan. Ketika kita akan buat question text, kita analisis auxiliary verb-nya yaitu isn't. Nah, karena ini kalimat negatif menjadi kalimat yang positif yaitu is. Maka kalimat question text-nya akan menjadi he isn't here, is he. Dan contoh yang kedua adalah I don't need to finish this today. Yang berarti aku tidak harus menyelesaikan tugas hari ini. Auxiliary verb-nya adalah don't dan pronounnya adalah I. Don't kita pindah ke belakang karena tadinya negatif menjadi positif dan menjadi do. Pronounnya berupa I, kita
tertulis di belakang do menjadi I don't need to finish this today, do I. Aku tidak harus menyelesaikan tugas hari ini kan. Contoh yang ketiga adalah your mom hasn't met him before, yang berarti mamamu belum pernah bertemu sebelumnya. Hasn't itu adalah kalimat negatif, kita pindah ke belakang menjadi positif, menjadi had, dan pronounnya adalah your mom, yang berarti itu adalah she. Nah, katanya menjadi your mom had met him before had she, berarti mamamu belum pernah bertemu dia kan. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari question text dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya.